Jangan merasa rugi menjauhi dosa karena menyia-nyiakan peluang untuk satu kenikmatan, satu kesenangan, satu kemajuan duniawi. Karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, a'azzakumullah. Salah satu faktor yang insya Allah sangat jitu untuk membantu kita menghindari dosa ialah selalu merenungkan bahwa kalau saya meninggalkan dosa dengan niat ikhlas, dengan dorongan rasa takut kepada Allah, dengan harapan untuk mendapatkan ridha Allah, maka saya akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah pada apa yang saya tinggalkan. Orang yang punya peluang untuk berdosa, didorong oleh hawa nafsunya untuk berdosa, didorong oleh setan untuk berdosa, hendaknya ia melawan dorongan itu dengan menghadirkan dalam hati bahwa saya tidak mau melakukan dosa. Walaupun ada enaknya, walaupun terasa baik oleh hawa nafsu. Dan kalau saya tinggalkan dosa ini secara hawa nafsu, saya membuang peluang, membuang sesuatu yang nikmat. Bahkan terasa pahit meninggalkan. Tetapi kalau saya sabar, ikhlas meninggalkan dosa itu, Allah akan mengganti yang lebih baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadhahu Allahu lahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah menggantikannya dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Meninggalkan dosa akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang lebih besar, kemuliaan. Misalkan meninggalkan rezeki yang haram karena Allah, percayalah Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berberkah. Bisa jumlahnya lebih banyak atau mungkin jumlahnya sedikit, akan tetapi lebih membahagiakan, lebih menenangkan, tidak punya dampak-dampak negatif itu di dunia. Dan di akhirat gantinya adalah surga. Itu yang mesti kita renungkan agar kita menjauhi dosa. Jangan merasa rugi menjauhi dosa karena menyia-nyiakan peluang untuk satu kenikmatan, satu kesenangan, satu kemajuan duniawi. Karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Mengapa Allah mengganti yang lebih baik ketika kita meninggalkan dosa?
Karena meninggalkan dosa itu adalah bagian dari iman, bagian dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika kita meninggalkan dosa karena Allah, Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Sebagaimana ketika kita melakukan ketaatan, sebagaimana ketika kita melakukan amal saleh karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Begitu pula ketika kita meninggalkan dosa dengan niat ikhlas. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan 3 orang yang mengadakan perjalanan lalu kemalaman. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam sebuah gua. Lalu tiba-tiba gua itu tersumbat oleh batu besar. Mulut gua itu tersumbat oleh batu besar yang tidak dapat digeser, disingkirkan oleh 3 orang. Maka salah seorang di antara mereka bertiga mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari terkurung dalam gua ini kecuali ketika kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang paling kita andalkan, arjal a'mal. Maka majulah salah seorang dari mereka bertiga dengan berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, saya adalah seorang laki-laki yang pernah jatuh cinta kepada sepupu saya seorang wanita. Kecintaan saya kepadanya adalah kecintaan yang memuncak sebagai seorang laki-laki kepada wanita. Tetapi sepupu saya itu menolak cinta saya. Akhirnya berlalulah waktu. Lalu sepupu saya bersama ibunya jatuh miskin. Dan saya berkecukupan. Maka datanglah sepupu saya yang wanita ini meminta bantuan kepada saya untuk menghilangkan laparnya bersama ibunya. Maka saya bersedia membantunya dengan menyerahkan 120 dinar dengan syarat ia menyerahkan dirinya kepada saya. Karena terpaksa, awalnya sepupu saya itu terpaksa menerima, memenuhi syarat saya. Maka saya benar-benar menguasainya. Benar-benar akan melakukan zina kepadanya. Ketika saya telah menguasainya, ya Allah, bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ketika saya sudah duduk di antara 2 pahanya, tiba-tiba sepupu saya itu bernasihat dengan mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqi, jangan engkau pecahkan cincin ini kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Maka muncul rasa takut saya kepadamu, ya Allah. Lalu saya tinggalkan sepupu saya itu dengan uang 120 dinar yang saya berikan. Saya tidak gubris. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan itu adalah semata mengharap ridhamu, maka bantulah saya, bantulah kami untuk keluar dari keterkurungan dalam gua ini.
Sesudah itu mereka bertiga mencoba menggerakkan batu itu dan betul bergeser. Walaupun belum bisa dilewati keluar. Karena masih ada 2 orang yang akan berdoa dengan menyebut amalnya yang paling ikhlas. Di sini pelajarannya adalah bahwa ini dalil bahwa kalau kita menjauhi dosa, maka di dunia dan di akhirat Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu yang harus selalu kita ingat, selalu kita gelorakan, sehingga jangan merasa bahwa ada istilahnya anak-anak nakal, orang-orang nakal, mubadzir. Mubadzir ada peluang tidak dimanfaatkan, astagfirullah. Tidak ada kata mubadzir kalau dosa. Tidak ada kata mubadzir kalau dosa. Jadi, jauhilah dosa agar Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Sekali lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwadallahu lahu khairan minha." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kenikmatan di dunia yang lebih berberkah, lebih membahagiakan, dan surga yang abadi yang tidak bisa tertandingi nikmatnya dengan apapun di dunia, Allah akan berikan kepadanya di hari akhirat. Mudah-mudahan kita selalu merenungkan faktor ini dan faktor-faktor yang lain yang dapat menjauhkan kita dari dosa dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.